Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan kelima mata kuliah Teknik Riset Operasional. Di pertemuan 5 kita akan membahas tentang metode transportasi. Nah, apa itu metode transportasi? Metode transportasi itu merupakan salah satu bentuk persoalan program linier. Jadi metode transportasi ini masih merupakan persoalan dari program linier. Setelah kemarin kita sudah membahas persoalan program linier itu dapat diselesaikan dengan metode seperti grafik, simplex, maupun dualitas. Nah, di kesempatan ini metode yang digunakan yaitu metode transportasi untuk memecahkan persoalan program linier. Metode transportasi itu digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Jadi, prinsipnya dari metode transportasi kita mencari biaya yang paling minimum untuk mengantarkan barang dari daerah asal ke daerah tujuan. Nah, masing-masing sumber itu memiliki kapasitas pengiriman dan juga masing-masing tempat tujuan itu juga memiliki batasan-batasan permintaan. Seperti itu, jadi metode transportasi itu metode untuk memecahkan program linier dengan, yang berhubungan dengan masalah transportasi untuk mencari biaya yang paling minimum dengan batasan-batasan tertentu baik dari sumber dari daerah asal ke daerah tujuannya. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri khusus permasalahan yang ada pada metode transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber atau daerah asal dan sejumlah tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta itu besarnya tertentu. Kemudian komoditas yang dikirim atau diangkut dari sumber ke suatu tujuan itu besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Kemudian yang selanjutnya, ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya juga tertentu. Jadi ciri-ciri khusus dari permasalahan transportasi itu pasti ada yang disebut dengan daerah asal dan juga daerah tujuan. Kemudian dari masing-masing daerah asal itu mesti memiliki komoditas atau barang yang akan didistribusikan itu memiliki batasan yang besarnya tertentu. Dan juga dari daerah tujuan itu juga memiliki batasan yang besarnya tertentu juga. Kemudian ongkos pengangkutan dari suatu sumber ke suatu tujuan itu besarnya juga sudah ditentukan, sudah ada. Nah, di sini yang disebut dengan daerah asal dan daerah tujuan itu seperti apa? Kalau daerah asal itu misal gudang, kemudian pelabuhan, depot, pabrik, dan lain-lain. Kalau untuk daerah tujuan bisa juga gudang, agen, kemudian lokasi proyek, dan lain-lain yang menjadi tujuan dari tempat asal. Kemudian di sini ada metode yang terdapat pada masalah transportasi. Yang pertama metode stepping stone atau SS itu merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba. Coba-cobanya seperti apa? Yaitu dengan prinsip sudut barat laut atau sudut kiri atas dari tabel permasalahan untuk menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Jadi nanti ada suatu masalah, kemudian kita masukkan ke dalam suatu tabel dan kita selesaikan dengan prinsip sudut barat laut atau sudut kiri atas.
Itu yang digunakan dalam metode stepping stone. Kemudian yang kedua ada metode modified distribution atau yang sering disebut dengan MODI. Nah, MODI ini merupakan metode perkembangan dari metode yang sebelumnya yaitu stepping stone. Perbedaannya ada pada pelaksanaan yang lebih cepat dan lebih tepat jika dibanding dengan metode yang sebelumnya. Kemudian ada metode yang ketiga, metode Vogel approximation atau yang disebut dengan FAM. Nah, metode FAM ini merupakan perkembangan dari kedua metode yang sebelumnya, yaitu stepping stone dan metode MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan juga ketepatan perhitungan. Jadi, metode FAM ini lebih efektif dan efisien dalam ketepatan perhitungan. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk memecahkan masalah transportasi. Seperti apa? Yang pertama, ketika kita dihadapkan pada suatu studi kasus atau model cerita, yang pertama kita harus membuat model dan juga tabel. Modelnya bisa model matematika, kemudian kita masukkan ke dalam tabel-tabel. Yang kedua, setelah kita memiliki model dan juga tabel, langkah selanjutnya yaitu kita mencari solusi atau program awal. Nah, di sini fungsinya kita akan mencari atau memperoleh solusi awal yang visible. Setelah itu, langkah yang ketiga yaitu pengujian atau pengujian. Nah, di langkah pengujian ini, kita nanti akan menguji apakah hasil yang kita peroleh tadi itu sudah merupakan hasil yang optimal. Nah, ketika hasil tersebut belum optimal, kita lakukan lagi program awal atau mencari solusi lagi dengan metode yang berbeda. Setelah dirasa cukup, berarti itulah yang menjadi hasil atau solusi optimal yang kita peroleh. Nah, di sini terdapat studi kasus dari permasalahan transportasi. Di sini diceritakan bahwa terdapat sebuah perusahaan, yaitu pabrik tersebut terletak di Makassar, kemudian terletak di Balikpapan, kemudian terletak di Belawan, yang masing-masing pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi, yaitu pertama Makassar memiliki kapasitas 100, kemudian Balikpapan memiliki kapasitas 75 unit, kemudian Belawan dia memiliki kapasitas 125 unit. Nah, dari ketiga pabrik ini, si pihak manajemen perusahaan menemukan masalah dalam mentransfer produknya ke 3 agen. Dia memiliki agen sebanyak 3 juga, yang terletak di Jakarta, kemudian di Semarang, dan di Surabaya, yang masing-masing tujuan atau gudang tersebut juga memiliki batasan permintaan masing-masing. Yang pertama di Jakarta, dia memiliki permintaan sebanyak 80 unit, kemudian di Semarang, dia memiliki permintaan sebanyak 100 unit, kemudian di Surabaya memiliki permintaan sebanyak 120 unit. Nah, permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan metode transportasi dengan catatan bahwa biaya-biaya transportasi juga harus diketahui. Jadi biaya dari kota asal atau dari pabrik ke gudang itu kita harus ketahui juga. Karena di sini tidak disebutkan biaya-biaya dari masing-masing, maka yang di sini saya misalkan saja di sini saya sudah buatkan
total biaya transportasi. Jadi ini misalkan dari saya. Nah, di sini sebelum ke pembahasan ini, kenapa di sini ada tujuan dan asal. Jadi kita membuat tabel yang asal atau daerah asal si pabrik kita buat per baris. Kemudian yang daerah tujuan kita buatkan per kolom. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian di sini saya kasih untuk pabrik itu saya beri variabelnya A, B, C. Kemudian variabel untuk kota tujuan saya beri variabel D, E, F yang masing-masing memiliki biaya-biaya tersendiri dari kota asal ke kota tujuan. Jadi asal dari Makassar mengirim ke kota D, ke kota Jakarta, dia memiliki biaya sebesar 5. Kemudian asal pabrik Makassar mengirimkan barang ke Semarang, dia memiliki biaya sebesar 4 dan seterusnya. Nah, setelah total biaya transportasi dari masing-masing asal ke tujuan diketahui, maka di sini ada tabel formulasi masalah. Nah, setelah total biaya transportasi diketahui masing-masing dari kota asal ke kota tujuan, selanjutnya yaitu di sini terdapat tabel formulasi masalah. Nah, di sini biaya ditaruh pada pojok kanan atas. Jadi di sini pojok kanan atas terdapat total biaya transportasi dari kota A ke D, A ke E, A ke F, dan seterusnya. Kita taruh pada pojok kanan atas. Kemudian di sini ada yang disebut dengan X11, X12, X13, dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Nah, di sini saya jelaskan dulu 11, 12, 13. Ini maksudnya 1 ini baris pertama, baris ke-1, kemudian 1 di sini adalah kolom ke-1 yang pertama. Kemudian di sini baris ke-1 kolom kedua, dan di sini baris ke-1 kolom ketiga, dan di sini 21 dia ada di baris kedua kolom ke-1. Di sini baris kedua kolom kedua, dan di sini baris ketiga kolom pertama, dan seterusnya. Nah, nilai X ini adalah nilai dari banyaknya atau besarnya barang yang dapat diantar atau dikirim oleh kota asal ke kota tujuan. Jadi tugas kita nanti mencari nilai X. Nah, apakah nilai X semuanya nanti akan terisi atau akan bernilai? Jawabnya tidak, karena belum tentu semua X nanti akan terisi. Kemudian di sini kita beri satu baris lagi, yaitu permintaan, dan satu kolom lagi kapasitas dari masing-masing kota asal ke kota tujuan kita. Jadi di sini asal dari Makassar memiliki kapasitas pengiriman sebesar 100, dan juga di sini dari Jakarta dia memiliki permintaan tidak lebih dari 80. Nah, langkah yang selanjutnya setelah tadi kita memformulasikan masalah ke dalam bentuk tabel, sekarang kita menentukan solusi awal. Di sini saya menggunakan metode northwest corner atau metode sudut barat laut. Nah, metode sudut barat laut ini kita nanti akan menghasilkan atau
memperoleh nilai Z, yang nilai Z ini adalah nilai optimal dari apa yang kita cari. Di sini kan tadi 5, 4, 7, 6, 3, 2, 1, 9, 8 merupakan biaya dari masing-masing biaya dari kota asal ke kota tujuan. Nah, nilai 80, 20, 75, 5, dan 120 ini sebelumnya belum ada. Yaitu disebut dengan X11, X12, dan seterusnya. Gimana cara mencarinya? Yang pertama, kita lihat dulu. Kita menggunakan metode northwest corner, yaitu metode sudut barat laut untuk pedomannya. Jadi kita selalu melihat pedomannya atau kapasitasnya dari sudut sini, sudut barat, dan juga sudut sini, sudut bawah. Kita selalu melihat ini untuk mencari nilai X. Pertama, kita pertama mulai dari sel yang pertama. Sel yang pertama itu, sel yang akan kita cari yaitu sel yang berwarna biru muda. Sel yang pertama kita cari. Kita lihat bahwa kapasitasnya 100, tapi permintaannya hanya 80. Berarti di sini kita isikan 80. Kenapa tidak 100? Kalau di sini kita isi 100, kita lihat di sini, pojok sini, dia hanya meminta 80, berarti melebihi. Kemudian setelah itu berarti kan di sini logikanya sudah tidak ada. Kita silang, di sini juga kita silang. Karena kalau di sini masih ada nilai, berarti jumlah permintaannya akan melebihi 80. Kemudian yang selanjutnya, kita jalannya ke kanan. Jalan ke kanan, kita lihat. Di sini, di kolom kedua, baris pertama, kita melihatnya juga dari sudut ini, kemudian ke bawahnya, kita lihat dari sudut 100 ini. Nanti metodenya sama seperti itu, untuk mencari nilai X11, X12, dan seterusnya. Jadi, di sini kita lihat ada kapasitas 100, kapasitas pengiriman 100, kemudian memiliki permintaan 100 juga. Berarti, di sini kita tidak mungkin mengisikan 100, karena ketika kita lihat ke kiri, di sini sudah ada nilai 80. Ketika kita isi 100, maka berarti nanti si kota A, dia mengirimkan lebih dari kapasitas, yaitu 180. Dan di sini kita isikan sebesar 20. Setelah itu, berarti kita ke kanan. Sedangkan kita lihat dari sini ke sini, itu nilainya sudah 100. Berarti di sini otomatis kosong. Kemudian kita balik ke kiri ke baris yang selanjutnya. Di sini karena sudah kosong, kita lanjut ke sel yang selanjutnya di sini. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa kita ke kanan. Di sini ada batas pengirimannya 75 dan permintaannya 100. Tetapi kalau kita isikan yang paling minimum 75 ke sini, berarti berarti di sini kita isikan 75. Kita mengambil nilai yang terkecil. Tapi tidak harus terkecil juga, karena ketika kita ambil terkecil dan kita melihat dari sel-sel sebelah, itu kita tambahkan akan melebihi batas, maka kita tidak mencari nilai terendah.
tapi mencari nilai yang sesuai. Karena di sini kita tambahkan 75 dengan 20 masih memenuhi 100, maka kita isikan 75. Kenapa kita nggak isikan 80? Karena kita lihat ke sini, di sini batasannya hanya 75. Kemudian yang selanjutnya, kita ke kanan. Setelah dari 75, kita tambah 0,75, berarti di sini logikanya juga tidak terisi. Kemudian kita balik ke baris ketiga, sel yang selanjutnya di sini kosong, sel yang sini kita lihat bahwa kita melihatnya batasan pengirimannya 125, sedangkan permintaannya hanya 100. Dan di sini sudah terdapat nilai sebesar 95. Berarti di sini ada 5 barang yang dapat dikirimkan. Nah, kita lanjut ke sel selanjutnya. Kita lihat di sini, harusnya sel yang di sini isinya 120. Karena di sini kosong-kosong, tapi kita lihat dulu. Di sini memiliki batasan 125 dan memiliki permintaan 120. Dan di sini kita lihat kosong, kita isikan 120. Apakah ke kanannya benar? Ketika 120 ditambah 5, ternyata masih memenuhi. Berarti di sini memang kita tuliskan 120. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X11, X12, X13, dan seterusnya. Dan di sini tidak semua X terisi, hanya beberapa yang memenuhi dari prinsip sudut barat laut. Di sini kita peroleh bahwa nilai X11 sebesar 80, X12, kemudian X22, X32, X33, yang masing-masing sudah memiliki nilai. Setelah itu, langkah yang selanjutnya, kita memasukkan ke dalam fungsi matematika. Untuk mencari nilai Z, kita menghitung jumlah barang yang mampu dikirim dengan biaya yang ada. Jadi, gini, si kota A, dia hanya mampu mengirim 80 produk ke kota D. Nah, itu memiliki biaya sendiri sebesar 5. Kemudian, pabrik A mengirim ke kota E, dia hanya mampu mengirimkan sebanyak 20. Berarti di sini kita masukkan 80 dikali 5 ditambah 20 dikali 4 ditambah 75 dikali 3 dan ditambah lagi 5 kali 9 ditambah lagi 120 dikali 8. Totalnya ada 1710. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai optimum dari metode sudut barat laut. Tapi kita belum tahu apakah nilai Z ini sudah merupakan nilai yang paling optimum. Kita harus uji dengan metode lain. Kita di sini kasih satu contoh metode lagi, metode least cost corner atau metode biaya terkecil. Di sini prinsip pengerjaannya masih sama dengan memperhatikan nilai kapasitas pengiriman dan permintaan. Di sini sudah tercoret-coret karena saya hanya kopas. Oke. Nah, kita di sini akan mencoba menghitung dengan nilai dengan metode least cost corner. Prinsip dari least cost corner, kita menghitung dari biaya terkecil. Kita melihatnya dari
biaya mana yang paling kecil kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau yang tadi kita langsung dari sel pertama, seterusnya ke kanan, kemudian ke bawah, ke kanan, ke bawah. Tapi untuk metode ini kita melihat dari biaya terkecil. Di sini kita langsung sudah ada isiannya. Saya jelaskan secara singkat saja. Nah, pertama kita melihat biaya mana yang paling kecil. Pertama ada 1, 6, 5, 4, 3, 9, 8, 2, 7. Berarti kita mengerjakan atau mencari nilai X dari kolom 31. Di sini karena biayanya hanya 1, berarti dia memiliki biaya terkecil. Pertama kita lihat lagi bahwa di kapasitasnya ada 125, kemudian permintaannya hanya 80. Berarti kita langsung saja ambil nilai minimum, yaitu sebesar 80. Berarti 80 di sini sudah memenuhi permintaan, tapi nanti kesininya masih memiliki peluang untuk terisi. Berarti peluang di ke atas itu sudah habis. Karena kalau di sini ada barang yang masih dikirim, berarti dia melebihi permintaan. Kemudian setelah kita mencari, ini kita silang, kita melihat biaya dari 4, 3, 9, 8, 2, 7. Mana yang paling kecil? Yaitu 2. Berarti pengerjaannya dari sini. Di sini kita lihat bahwa kapasitasnya 75, kemudian permintaannya 125. Berarti kita mencari nilai minimum 75 dan 120, yang paling minimum adalah 75. 75 kita lihat ke kiri. Ketika di sini sudah memenuhi, otomatis ke kirinya kosong, tidak boleh ada isinya. Kemudian setelah kita mendapatkan ini, kita lihat lagi mana yang paling kecil. Ternyata ada di 4. Kita mencari 4 dengan kapasitas 100, pengirimannya juga 100, permintaannya juga 100. Berarti kita langsung isi dengan nilai 100. Kemudian kita harusnya ke kanan juga sudah tidak ada isinya. Karena kalau di sini dan di sini masih ada isi, berarti dia akan melebihi kapasitas pengiriman. Dan kita lihat ke bawah, kalau di sini terisi dan di sini terisi, berarti melebihi permintaan. Otomatis di sini kita silang. Yang selanjutnya kita masih memiliki nilai biaya 8. Kita mencari nilai kapasitasnya 125 dan nilai permintaannya 120. Kita lihat, karena di sini kita lihat ke kiri, karena di sini sudah ada nilai 80, ketika ditambah 45, dia berarti sudah 125. Dan kita cek ke atas, apakah 75 ditambah 45 adalah 120? Jawabnya iya. Berarti benar di sini isinya 45. Nah, di sini berarti yang terisi adalah sel ke 12, kemudian 23, kemudian 31 dan 33. Nah, kemudian selanjutnya kita maaf, ini bukan NWC tapi maksudnya list cost corner. Kita isikan bahwa 80 kali 100 kali 1, 100 kali 4, kemudian 75 kali 2, dan 45 kali 8 kita tambahkan, kita mendapatkan nilai sebesar 990. Nah, dibandingkan dengan
dibandingkan dengan metode Northwest Corner, ternyata kita mendapatkan nilai optimal dari metode least cost corner sebesar 990. Kenapa tidak yang menjadi optimal ada si ini? Karena kita kembali lagi ke prinsip transformasi. Dia mencari biaya paling minimum untuk mengantarkan barang dari kota asal ke kota tujuan. Berarti kita mencari biaya paling rendah, yaitu sebesar 990. Mungkin itu saja dari penjelasan metode transportasi yang sudah ada studi kasusnya. Untuk yang selanjutnya di pertemuan ke-6, nanti ada metode FAM dan bagaimana cara pengerjaannya. Untuk yang saat ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.